Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-ghaid fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar fawajadtu hajaraini wa lam ajid thalithan fa ataituhu bi rawsatin fa akhadhahuma wa alqa ar-rawza wa qala innaha riks. Akhrajahu al-Bukhari wa zada Ahmad wa Daruqutni ini biwajhah. Dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, beliau berkata, suatu saat Rasulullah SAW buang hajat. Kemudian beliau memerintahkan kepadaku untuk aku bawakan 3 batu untuk istijmar. Fawajadtu hajaraini wa lam ajid thalithan. Maka aku dapatkan cuman 2 batu yang ketiga belum dapat. Fataitu bi rawsah, dan tahu-tahu aku mendapatkan bekas kotoran keledai yang telah mengeras. Kan mirip batu juga ya kalau sudah keras. Iya. Fataitu bi rawsah fa akhadahuma. Kemudian jadi yang 2 batu tadi ditambah 1 kotoran keledai yang sudah mengeras dibawakan kepada Rasulullah SAW. Fa'akhadahuma wa alqa ar-rawsa. Dan Rasulullah SAW minta yang 2, yang batu beneran itu diminta oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga dibuang oleh Rasulullah SAW. Yang kotoran keledai itu dibuang oleh Rasulullah SAW. Seraya berkata, inna riks, sungguhnya itu dia kotor. Kotor. Macam-macam riks, bisa maknanya haram, bisa maknanya kotor, bisa maknanya najis. Di sini bisa maknanya najis atau bisa maknanya kotor. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad dan Imam Daruqutni. Akan tapi periwayatan Imam Ahmad dan Imam Daruqutni itu ada tambahan di akhir hadisnya, ini bi ghairiha, kasih aku yang lainnya, jangan kotoran keledai, tapi yang lain, tolong carikan batu pula. Ya. Yang bisa kita ambil pelajaran daripada hadis ini yang berkaitan tentang ahkam istijmar, yang berkaitan tentang membersihkan hajat dengan selain air. Kenapa disebut istijmar secara spesifik? Disebut istijmar dari kata jumroh. Jumroh itu batu-batu kecil, batu-batu kecil. Makanya orang ketika haji namanya tempat jumroh, karena yang dilempar batu-batu kecil.
bukan sandal, bukan payung. Ya. Kalau jamaah kita kan, ya ada payung lempar payung, ada sendal lempar sendal. Karena keyakinannya sudah salah apa? Karena yang dilempar itu syaitan, padahal hadisnya tidak ada. Jadi bukan karena dalam rangka melempar syaitan. Syaitan di mana-mana, bukan cuma di Mina. Ya, syaitan di mana-mana, di sekitar kita banyak syaitan. Ya, tapi bukan itu alasannya. Bukan karena dalam rangka melempar syaitan. Ya. Tapi dalam rangka beribadah kepada Allah SWT dengan bentuk melempar jumroh. Ya, apa hikmahnya? Ya ibadah kepada Allah SWT. Sebagaimana seorang muslim disyariatkan oleh Allah SWT untuk sholat yang diwajibkan itu sholat zuhur, ya bukan sholat duha. Jangan ditanya kenapa zuhur yang diwajibkan bukan sholat duha. Ya seperti itulah Allah SWT mensyariatkan kepada umatnya. Kemudian yang jadi permasalahan, kenapa lebih spesifik itu batu saja? Karena yang lebih mudah untuk ditemukan, ya, dan lebih tidak memerlukan biaya, pakai batu. Ya, khususnya di zaman Rasulullah SAW. Ya. Di zaman Rasulullah SAW orang selain menggunakan air, ya, menggunakan batu. Tisu belum ada, ya, belum ada tisu. Kalau pakai kain bisa, kan, tapi kain kalau sudah dilapkan ke najis tersebut, kain kan harus butuh dibersihkan lagi, ya kan? Nah, kalau batu sekali pakai langsung dibuang, lebih praktis. Makanya dikatakan istijmar, ya, menggunakan batu untuk membersihkan hajat, ya, lebih praktis, tentu lebih ekonomis, iya kan? Lebih praktis dan lebih ekonomis. Ini batu. Mungkin aja ada hikmah-hikmah yang lain. Hikmah-hikmah yang lain dari sisi kesehatan. Wallah alam. Yang jelas itu yang paling nampak. Makanya dikatakan istijmar. Bukan berarti ketika seorang muslim menggunakan selain batu tidak sah. Bukan, itu salah dalam pemahaman. Ya. Tapi kita katakan sebagaimana menggunakan batu bisa sah, lebih-lebih lagi kalau menggunakan tisu lebih sah lagi. Iya. Yang penting apa ibrahnya? Yang penting najisnya bisa dibersihkan. Atau pakai kain, atau pakai kayu, atau apa saja yang bisa membersihkan najisnya. Tidak mesti harus dengan pakai batu. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan istijmar, istilah syariat? Karena yang lumrah dilakukan pada saat itu kalau tidak menggunakan air, maka dengan batu. Itu rahasia kenapa dikatakan istijmar, bukan dikatakan yang selain daripada itu. Ya, jadi kesimpulannya istijmar membersihkan hajat dengan selain air itu diperbolehkan selama barangnya itu barang yang suci, batu, tisu, kain dan semisalnya. Kemudian bukan barang yang muhtaram. Barang yang muhtaram itu barang yang ada kehormatan di situ. Seperti apa misalnya? Seperti ada kertas, mungkin kertas hukum asalnya boleh aja. Tisu kan seperti kertas juga. Tapi asal jangan ternyata di situ ada ayat, ada hadis, ada asmaul husna, jangan. Haram hukumnya. Bisa sampai kepada kekufuran kalau sekiranya dengan sengaja. Itu. Yang kedua, seperti misalnya makanan. Ada roti, roti tawar, jangan, haram. Itu termasuk bentuk kufur nikmat. Walaupun kalau bersih dia sah juga. Tapi dari satu sisi dia diharamkan karena ini makanan adalah makanan barang-barang yang ada penghormatan di situ. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, hendaklah dipahami
hendaklah dipahami bahwasanya istijmar atau membersihkan hajat dengan selain air, dengan batu dan yang semisalnya, ini bukanlah disyaratkan harus tidak ada air dulu. Bukan. Jangan salah paham sampai seperti itu. Ya. Jadi istijmar bukan seperti tayamum. Ya. Kalau tayamum betul. Tayamum baru boleh dilakukan kalau seorang tidak mendapatkan air atau tidak bisa menggunakan air. Iya. Nah, makanya tayamum itu badal, pengganti daripada wudu atau pengganti daripada mandi junub. Iya. Akan tapi kalau istijmar, maka dia bukanlah pengganti. Seorang muslim boleh memilih. Jadi satu antara dua pilihan, mau pakai air atau selain air, silakan. Dua-duanya diperkenalkan syariat dan bukan sebagai pengganti. Jadi tidak ada pernyataan kalau tidak ada air baru boleh pakai istijmar, bukan, salah. Tidak ada keterangan dari syariat yang seperti itu. Tidak ada keterangan dari syariat, tidak ada dari Al-Quran, tidak juga dari hadis Rasulullah SAW yang mengharuskan seorang beristijmar itu kalau setelah tidak mendapatkan air. Salah. Jadi ada air atau tidak ada air, seorang muslim boleh beristijmar, ya, membersihkan hajatnya dengan selain air. Paham ini? Ini dengan kesepakatan para ulama. Ya, kecuali ulama-ulama agama Syiah. Ya, tapi ulama-ulama agama Islam, ulama-ulama kaum muslimin itu ini. Seperti ini. Jadi kalau ulama-ulama agama Syiah, mereka punya keyakinan sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kami agama kami, bagi kalian agama kalian. Ya, jangan ditanya. Jadi kalau ada ulama sampai-sampai dikatakan oleh Syekh dari sebagian ulama, kalau kalian ingin tahu apa itu kebenaran, maka selisihilah Syiah. Ya. Buktinya apa? Banyak sekali. Misalnya Syiah berkeyakinan bahwasanya Abu Bakar kafir. Yang benarnya berarti Abu Bakar mukmin. Iya kan? Iya. Kalau Syiah berkeyakinan bahwasanya Ali itu lebih afdal daripada anbiya wal mursalin, maka yang benarnya anbiya wal mursalin lebih afdal daripada Ali. Iya. Misalnya lagi dalam permasalahan wudu, kalau Syiah berkeyakinan bahwasanya kaki itu cukup diusap, maka yang benar kaki harus dicuci. Ya, dibalik-balik saja. Kalau sekiranya Syiah berkeyakinan tidak sah mengusap khuf, ya, Syiah tidak berkeyakinan tidak sah mengusap khuf. Jadi seorang muslim yang telah berwudu dengan sempurna kemudian memakai khuf, memakai kaos kaki, kemudian apabila hendak berwudu lagi cukup diusap saja khufnya. Syiah berkeyakinan tidak sah, tidak boleh diusap. Maka yang benarnya boleh diusap. Ya, itu balik-balik saja. Ya, makanya ada banyak kitab, banyak buku itu dan kalangan ulama yang menulis bentuk kesamaan Syiah dengan Yahudi. Nah, itu banyak sekali kesamaan-kesamaannya. Ya, banyak sekali. Padahal kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW, khaliful Yahud. Dalam banyak hadisnya memerintahkan kita untuk berselisih dengan orang-orang Yahudi. Tapi Syiah karena memang asal Yahudi, maka banyak unsur-unsur kesamaannya. Ya, jadi dalam hal ini sepakat para ulama kaum muslimin, ulama agama Islam itu yang mereka berkeyakinan bahwasanya boleh untuk beristijmar, untuk membersihkan hajat dengan selain air, dengan batu dan atau yang semisalnya, walaupun ada air. Kecuali ulama agama Syiah. Ya, pendeta-pendeta agama Syiah. Ya.
Jadi jangan salah kaprah. Jangan salah kaprah bahwasanya masih menggolongkan Syiah ke dalam kaum muslimin itu salah besar. Salah total. Ya. Kenapa salah total? Memang dari landasannya, dari asalnya memang sudah beda. Ya. Kita tidak terima mereka menyandarkan kepada Islam, tidak terima. Ya. Terserah mereka ada sisi kesamaannya, ya sama-sama mengaku Rasulullah itu Muhammad SAW itu Rasulullah, tapi tidak cukup dengan itu. Tidak cukup dengan itu. Orang mereka tidak percaya kepada Al-Quran kita. Ya, Al-Quran yang ada pada kita itu tidak sah. Al-Quran yang benar itu adalah Al-Quran yang ada pada kami. Apa itu? Mana kita lihat? Ya, namanya Al-Quran Fatimiyah katanya. Ya, terus mau dimanain? Ya, kitab sucinya sudah beda. Iya kan? Hadis ini yang kita bisa ambil faedah daripada hadis ini, di antaranya bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk beristijmar dengan 3 batu, minimal 3 kali usapan, 3 kali usapan dengan tisu, dengan kain atau misalnya dengan 3 kali usapan. Ya. Kira-kira diperkirakan sudah bersih, sudah cukup bersih, maka sudah cukup, sudah sah. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah mencukupkan dengan batu saja, mencukupkan dengan batu. Dan itu yang seperti yang kita sebutkan tadi. Ini sepakat kaum muslimin tentang bolehnya seperti itu. Tidak mesti harus pakai air. Jadi yang namanya membersihkan hajat disebutkan oleh ulama. Yang pertama, cukup dengan batu saja. Sudah sah, ada dalilnya. Yang kedua, cukup dengan air saja. Yang ketiga, dibersihkan dulu dengan batu, baru dibersihkan dengan air. Ya. 3 cara ini adalah cara yang sah. Ya. Sudah dinukil sebagian riwayat dari Ashabu Quba yang ketiga, walaupun tentu saja itu lebih sempurna memang. Akan tapi yang satu, yang pertama dan yang kedua dengan air saja atau dengan batu saja itu sudah cukup mewakili. Tidak mesti harus dengan batu, digabung antara batu dan air. Karena tapi ulama di antaranya Imam Nawawi dan yang selainnya mengatakan yang ketiga paling afdal. Ya. Tapi yang jelas yang satu atau yang kedua dengan air saja atau dengan batu saja itu sudah mewakili. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya diharamkannya untuk membersihkan hajat dengan rausah, dengan kotoran hewan. Ya. Kotoran hewan walaupun dia sudah mengering, wujudnya sudah berwujud batu. Ya. Karena dia riks, kata Rasulullah SAW. Riks. Sebagian ulama ada yang menafsirkan itu najis. Dan ini menurut pendapat mayoritas ulama. Ya. Maka dari situ mereka mengatakan bahwasanya kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya itu najis. Ini jumhur ulama, mayoritas ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan bukan, rijsun di sini bukan maknanya najis, akan tapi maknanya kotor. Ya. Maknanya kotor. Ya.
Sehingga mereka berkeyakinan bahwa semua kotoran hewan, mau yang dimakan atau tidak dimakan, itu tidak najis, ya, kecuali kotoran manusia saja. Ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Kemudian yang selanjutnya dikatakan oleh ulama bahwasanya yang afdal itu tatkala istijmar itu dengan witir. Ya, 3 kah? 5 kah? 7? Ya. Asal jangan sampai kepada perkara was-was. Was-was artinya tidak merasa hilang rasa kemantapan dia. Ini jangan-jangan masih ada, sampai sudah 33 masih belum yakin. Nah, ini kelewatan. Ya kan? Ini sudah ada unsur talbis iblis. Ya. Sudah ada unsur talbis iblis di hatinya. Pinginnya kan kita bagus, dianjurkan untuk hati-hati. Hati-hati itu apa sih definisinya? Hati-hati yang dikehendaki oleh syariat itu hati-hati yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Selesai, titik. Jangan ditambah-tambahin. Ya, ini bahaya loh. Merasa pengen hati-hati, tapi ternyata keluar dari batasan yang syar'i. Sampai apa? Konsekuensinya bisa bahaya. Menuduh Rasulullah SAW tidak hati-hati. Menuduh dia lebih bertakwa daripada Rasulullah. Bahaya kan? Iya, bahaya sekali. Misalnya sudah ditentukan secara syariat bahwasanya seseorang yang tadi sudah berwudu, dia yakin saya tadi jam 11 atau jam setengah 11 yakin saya sudah berwudu, turun ke bawah dan berwudu, tapi sudah naik ke atas ke masjid, ini ragu-ragu, batal enggak ya? Kata Rasulullah SAW, jangan ditoleh itu. Ya. Jangan ditoleh, tetap selama belum datang keyakinan yang baru. Selama belum yakin kita buang angin atau yang semisalnya, maka jangan ditoleh. Tetap pakai prinsip al-yaqin la yazulu bisyak. Suatu keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Yakin tadi kita wudu, yakin. Ya. Kemudian buang anginnya yakin tidak? Enggak, ragu-ragu. Maka ragu-ragu tidak bisa menghilangkan keyakinan. Kecuali buang anginnya yakin juga. Maka yakin bisa menghilangkan perkara yang yakin. Paham? Ya. Kan bagus, hati-hati Ustaz. Hati-hati bagus. Tapi hati-hati yang sesuai ketentuan syariat. Ya. Hati-hati yang dinamakan hati-hati kalau seorang melakukan perkara sesuai tuntunan syar'i, itu hati-hati namanya. Kalau hati-hati yang melebihi ketentuan syariat, itu godaan iblis. Ya, was-was syaitan. Ya. Was-was syaitan. Dan konsekuensinya bisa marah. Menuduh Rasulullah SAW tidak hati-hati. Kalau menuduh Rasulullah SAW tidak hati-hati, berarti dia mengklaim dirinya lebih bertakwa daripada Rasulullah SAW. Ngeri tidak? Bahaya sekali. Dari biasanya yang seperti ini dari kalangan orang-orang yang jahil, dari kalangan ahlu tasawuf, sufiyah dan semisalnya, pengen sok hati-hati. Ya. Akhirnya apa? Jatuh kepada klaim-klaim yang sampai kepada derajat kepada kekufuran. Misalnya habis buang air, buang hajat, loncat-loncat supaya air kencingnya betul-betul habis. Mana ada keterangan syariat seperti itu? Yang penting disiram, selesai. Atau batuk-batuk, mana keterangan seperti itu dari syariat? Tidak ada. Kalau itu syar'i, ini saya sudah ada Rasulullah SAW telah menerangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan." Hari ini, ya, hari Arafah, Allah SWT berfirman, "Aku telah sempurnakan agama kalian." Iya, sudah sempurna agama ini. Kenapa bawa-bawa perkara-perkara yang kalian klaim itu adalah lebih afdal daripada ajaran Rasulullah SAW? Ya, Rasulullah SAW tidak mensyariatkan perkara seperti itu. Yang penting istijmar sudah
ya, selesai urusannya. Tidak ada satupun hadis yang mengajarkan seperti itu. Sehingga ini namanya ghulu. Iya. Iyyakum wal ghulu. Kata Rasulullah, hati-hati kalian daripada berlebih-lebihan dalam perkara agama. Karena ini justru bisa mencelakakan seorang. Tidaklah seorang orang sebelum kita celaka kecuali karena ghulu. Karena ghulu. Ya. Jadi tidak disyariatkan ya, perkara-perkara yang melebihi syariat, melebihi keterangan daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Hati-hati. Nah, hati-hati justru seperti ini, hati-hati. Hati-hati, jangan sampai kita terjerumus kepada klaim-klaim yang sebagai konsekuensi daripada keyakinan kita. Mau berusaha hati-hati, terjatuh kepada perkara kufur. Jadi di sini yang diafdalkan yaitu dengan witir. Tapi yang paling penting sebenarnya bisa bersih, bisa bersih. Kemudian yang selanjutnya, faedah selanjutnya, dikatakan oleh Syekh Al-Bassam, kalau sekiranya cuma dapat satu batu, minimal 3 kali olesannya. Batu kan ada sudutnya, sudut yang satu olesan, sudut yang lain, satu olesan, sudut yang lain, 3 olesan, sudut yang satu sudut dipegang. Iya, ini minimal. Ya. Kalau tidak ada batu kecuali satu saja. Tapi ada hadis untuk lebih hati-hati, karena ada sebagian ulama yang mengatakan tidak seperti itu. Sebagian ulama mengatakan tidak bisa, minimal 3 batu. Karena Rasulullah SAW ayastanjiya aqalla min 3 ahjar. Ada larangannya seseorang untuk beristijmar, membersihkan hajatnya kurang daripada 3 batu. Ada hadisnya yang seperti ini. Ya. Kemudian di hadis ini juga kita bisa petik pelajaran tentang bagaimana bijaksananya Rasulullah SAW dalam memberikan pengajaran kepada umatnya. Ya. Di sini tatkala Rasulullah SAW menolak ar-rausa, menolak kotoran hewan, ya. Rasulullah tidak diam. Tapi Rasulullah menjelaskan kenapa dia tolak. Ya. Diberikan argumen, diberikan alasan kenapa Rasulullah tidak terima ar-rausa. Ya. Di situ dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya dia rijs, kotor atau najis. Kemudian hadis yang selanjutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyustanja bi 'azmin aw rawsin wa qala innahuma la yutahhiran. Rawahu Daruqutni wa sahhaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang untuk buang hajat, membersihkan hajat dengan tulang ataupun raus, ya, seperti tadi, kotoran keledai dan semisalnya. Wa qala innahuma la yutahhiran, sesungguhnya 2 perkara tadi, tulang dan raus, tulang dan kotoran hewan tersebut, keledai dan semisalnya, tidak mensucikan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Daruqutni dan disahihkan oleh beliau. Iya. Berkata juga Imam Ibn Aqil bahwasanya hadis ini juga hadis yang sahih. Hadis ini memiliki beberapa jalan
dari sahabat Zubair dikeluarkan oleh Imam Tabrani, dari sahabat Jabir dikeluarkan oleh Imam Muslim, dari sahabat Sahal bin Hunayf diriwayatkan oleh Imam Ahmad, akan tapi sanadnya lemah sekali. Salman daripada Muslim, dan Ibnu Mas'ud daripada Imam Bukhari rahimahullah taala. Hadis ini jelas menunjukkan tentang dilarangnya untuk beristinja dengan tulang maupun kotoran hewan. Adapun menurut riwayat di Sahih Bukhari, kalau di sini alasannya karena keduanya tidak mensucikan. Kalau di riwayat di Sahih Bukhari, bahwasanya keterangannya hiya ta'amu ikhwanikum minal jin, itu makanan jin. Iya. Jadi kalau makanan jin artinya bisa diambil faedah dari sini apa? Seperti yang kita sebutkan tadi, kenapa haram pakai roti misalnya. Kalau sekiranya makanan jin saja harus kita hormati, apalagi makanan orang. Iya, lebih-lebih lagi harus dihormati. Habis waktu, mungkin kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.